Wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita telah menyelesaikan daripada akidah Imam Al-Bajuri dan sarannya Tijanud Daruri dari Syekh Nawawi Bantani rahimahumullah. Amin. Sebagai akidah yang paling dasar ya, tentang dasar-dasar akidah. Dan masuk kepada Kifayatul Awam. Daripada Kifayatul Awam ini karya hasiahnya ini karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri sama dengan yang mengarang akidah itu. Dan dia menghasiahkan kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatul Awam tentang ilmu kalam punyanya gurunya Syekh Muhammad Al-Fadhali, punyanya gurunya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ini jadi yang punya matan adalah guru beliau yang beliau itu yang mensyarahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-munfaridi bil ijad. Segala puji bagi Allah yang munfarid bil ijad. Yang menyendiri dengan menciptakan, mewujudkan sesuatu, dalam mewujudkan sesuatu. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin afdhalil ibad. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Saya ambil matanya ya, saya tidak baca syarahnya. So, syarah mukadimahnya itu terlalu jauh nanti masalah ilmu dan sebetulnya la yughni minju untuk tataran umum. Jadi nanti saya baru baca syarahnya, mungkin yang perlu ketika sudah sampai pada pokok permasalahan. Alhamdulillah al-munfarid bil ijad. Jadi segala puji bagi Allah yang munfarid bil ijad, yang menyendiri dalam mewujudkan sesuatu. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin. Dan salawat dan salam atas junjungan kita Muhammad afdhalil ibad, paling afdolnya, paling utamanya hamba. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan sahabatnya, ulil bahjati wa rasyad. Oh, ya. Yang luar dulu. Matan. Ulil bahjati wa rasyad, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, ulil bahjati wa rasyad, yang memiliki keindahan dan rasyad, petunjuk bimbingan. Wa ba'du, adapun setelah itu, setelah setelah salawat dan salam, hamdalah dan salawat salam, fayaqulul abdul faqir, maka berkatalah hamba yang fakir, ila rahmati, yang amat memerlukan kepada rahmat Rabbihil Muta'ali, kepada rahmat Tuhannya yang maha tinggi, Muhammad ibn Syafi'i Al-Fadhali Asy-Syafi'i, Muhammad bin Syafi'i Al-Fadhali Asy-Syafi'i. Ya. Qad sa'alani ba'dul ikhwan, telah meminta kepada saya ba'dul ikhwan, sebagian saudara, an u'allifa risalatan, untuk saya menyusun satu risalah, fit tauhidi, dalam tauhid, dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah. Disebut ilmu tauhid karena pokok utamanya adalah ketauhidan Allah, membahas tentang keesaan Allah Ta'ala. Disebut ilmu akidah, dan kata uqad artinya simpul, karena dia membahas tentang keyakinan. Akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan itu disebut akidah karena dia tersimpul kuat dalam hati, sehingga keyakinan itu disebut akid atau akidah. Dalam ilmu tauhid, saya diminta oleh sebagian ikhwan untuk menyusun satu risalah dalam ilmu tauhid. Fa'ajabtuhu ila dzalik, maka saya menjawabnya untuk kepada hal itu, kepada menyusun risalah itu, nahian, dengan menuju nahwal allamah asy-syekh, nahwal alamati Syekh Sanusi, ya, menuju dengan nahwan, dengan jalan yang ditempuh oleh, cara yang ditempuh oleh al-alama Syekh Sanusi. Itu Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, Al-Malik Al-Maghribi At-Tilimsani. Itu disebutkan di situ Syekh Sanusi. Di saranya itu huwa Abu Abdillah Muhammad bin Wali Shalih Yusuf bin As-Sanusi Al-Maliki Al-Maghribi At-Tilimsani. Ada yang baca At-Tilmisani, Tilimsan di daerah Maghrib. Wa mimman azharahu bi, beliau termasuk orang yang azharahu bi, Allah tampakkan dengan berkat beliau agama ini. Wa tabahara fil ulum, beliau nyegoro dalam ilmu-ilmu, luas dalam ilmu, luas wawasannya dalam ilmu-ilmu, kuliah dalam seluruh ilmu. Wa balagha minal wara', beliau sampai pada sifat wara' dan zuhud al-ghayatul quswa, puncak yang tertinggi.
wa ta'alifu katsira. Ya. Karyanya banyak, masyhuratun dan termasyhur tersohor. Qalla an yujad ala wajhil ardi ta'lifun yufidu ma'rifatullah bil barahin al qatiyah. Ya. Sedikit sekali an yujad didapati di muka bumi ini ta'lifun satu karya yang yufidu ma'rifatullah yang bisa memberi faedah ma'rifatullah bil barahin al qatiyah, pengenalan pada Allah dengan burhan, dengan bukti-bukti yang qati'ah, yang tajam, yang kuat, fi aqrabi zamanin, dalam waktu yang singkat, misla aqaidihi, seperti akidahnya, mislu aqaidi, seperti akidahnya beliau, akidahnya Syekh Muhammad Sanusi. La siyama aqidatus sughra, terutama akidah beliau yang sughra, yang kecil, yang ringkas. Karena ahsan muallafati, itu lebih bagus, ya, paling bagusnya muallafat, paling bagusnya karya dalam masalah akidah. Wa ajma'nya, dan paling komplitnya. Nanti kita insyaallah juga membahas ini, tapi saya tidak memperdalam mungkin karena pendalamannya terhadap Syarah Sanusi itu agak dalam tauhidnya, karena butuh ilmu mantik dan sebagainya. Jadi Mas Sanusi punya 3 akidah. Ada risalah sughra, akidahnya sughra, ada akidahnya yang wusta, dan akidahnya yang kubra. Punya 3 risalah. Yang banyak yang beredar di pelajar pondok-pondok itu yang sughra. Itu Al-Bajuri ala Sanusiyah. Hasilnya Bajuri atas kitabnya akidah Sanusinya Syekh Muhammad Sanusi. Maroko. Ya, dari Maghrib. Al-Maliki Al-Maghribi. Maghribi itu ya Maroko itu, At-Tilimsani. Dan nisbat beliau juga kepada, di sini ada Thariqah Sanusiyah, Syekh Muhammad Sanusi. Dan umruhu mana tadi? Tufiya yaumul Ahad. Wafat pada hari Ahad setelah asar as-samin asyar min Jumadil Akhir. 18 Jumadil Akhir sanata 95 wa 800, tahun 895. Tahun 55 90 800 895. Wa umruhu salatu situn. Umur beliau ketika wafat 63 tahun. Wafa harihul misik, dan semerbak bau misik itu bisa babi mauti karena sebab kematiannya. Wa kubri, dan kuburnya masyhurun. Kuburnya masyhur di Tilimsan. Yuzar, diziarahi. Mansub li Bani Sanus. Beliau nisbatnya ke As-Sanus itu kepada Bani Sanus. Kabilah, satu kabilah di Maroko, Maghrib. Kalau qaul beliau mansub li Sanusah. Ada pendapat di bahwasanya beliau Sanus itu mansubnya nisbatnya kepada Sanusah, baldatuhul lati nasya'afiyah. Negeri yang beliau tumbuh di padanya, la aslalahu, itu tidak ada asalnya. Li adami wujudi baladil Maghrib, sebab tidak ada wujudi baladin, tiada keberadaan satu negeri di Maroko itu sama bidzalika dengan nama yang dinamai dengan nama Sanusah, itu tidak ada. Yang betul ada beliau nisbat Sanusi itu kepada kabilah Sanus. Tapi dari segi ibunya beliau Hasani, dari ibunya beliau itu. Radhiyallahu an. Amin. Jadi saya ini, kata beliau, saya jawab, saya diminta untuk menyusun satu risalah tentang tauhid. Saya jawab untuk saya mengikuti metodenya Syekh Sanusi. Ya, Syekh Sanusi fi taqriril barahin, dalam menetapkan burhan-burhan, bukti-bukti tentang akidah tadi. Ghairu anni, hanya saja saya ataitu bid dalil bijanibil madlul. Hanya saja saya mendatangkan dalil, ya, di samping madlul. Ya. Di samping daripada makna dalil itu, atau penjabaran daripada dalil itu tadi. Ya. Kemudian wazidtuhu tawdihan, dan saya tambahkan dia menjadi lebih jelas. Saya tambahkan penjelasannya li ilmi, yani lebih daripada Syarah Sanusi, karena Sanusi itu dia lebih sulit terutama, tapi dia terutama sebetulnya paling lebih mudah sebetulnya terhadap syarah dia ada syarah sendiri terhadap ini. Cuma memang lebih dalam, karena lebih dalam sehingga yang di sini disebutkan taudihan, saya lebih memperjelas lagi perkataan saya di risalah saya ini. Kenapa? Karena li ilmi, karena saya tahu bikusuri hadzal thalib, karena dangkalnya si peminta ini. Peminta untuk urusan ini pengetahuannya masih dalam tahapan dia dangkal, belum begitu kuat. Sehingga
belum begitu kuat untuk memikirkan tentang ibarat-ibarat yang sulit. Maka saya jelaskan, saya kasih tambahan penjelasan fajaat bihamdillah taala risalatun mufidatun. Maka datanglah risalah ini dengan pujian kepada Allah sebagai satu risalah yang mufidah, yang berfaedah, wali takriri ma fiha majidah, dan atau mujidah. Dan untuk menjelaskan, menetapkan apa-apa yang ada pada risalah ini mujidah atau majidah, dia mulia atau mujidah. Bagus. Baik. Dalam penjelasannya. Wasammaituha kifayatal awammi, dan saya menamakan risalah ini kifayatal awammi, kecukupan untuk orang awam. Fima yajibu alaihim min ilmil kalam, dalam apa-apa yang wajib atas mereka berupa ilmu kalam. Ini cukup orang awam belajar ini. Nah, saya mikir mau naikkan grade-nya lagi nanti ke Fathul Majid. Ada Fathul Majid di atasnya ini. Nah, bagi ke Sanusi itu agak repot kalau dia untuk orang. Tapi nggak apa-apa kalau mau belajar, cuma ya harus kuat. Sering masuk. Karenanya itu harus kuat juga. Karena itu ibaratnya soal. Betul-betul. Dan nanti kalaupun tidak jelas, ya lebih baik sudah tidak sudah ikuti saja penjelasannya walaupun belum paham. Awal-awal nanti Ada kontek. Ya. So tambah dijelaskan ada tambah bingung. Kemudian apa namanya? Dan itu tidak wajib juga. Makanya dikatakan ini fima yajibu, maka dikatakan di sini ini risalah saya susun untuk orang awam, kifayatul awam, kecukupan orang awam dalam apa yang wajib bagi mereka. Ini yang wajib saja. Lebih dari itu sebetulnya tidak wajib untuk mengetahui. Dan yang mempelajari ilmu kalam ini pun orang-orang tertentu yang syaratnya itu tadi harus muadzabah, terus tidak ada syughul, tidak ada kesibukan yang mengganggu dia dalam konsentrasi untuk, maksudnya untuk konsentrasi ke sana. Terus juga qorihannya kuat, akhirnya kemudian ketiga takwa, sehingga tidak menggunakan ilmu itu untuk sembarangan. Ya, itu syaratnya yang disyaratkan oleh Imam Ghazali di kitab Qawaidul Aqaid ketika di Ihya itu. Syarat orang yang mau belajar. Wallahu ta'ala as'al, dan hanya kepada Allah Ta'ala saya meminta an yanfa'a biha, untuk memberi manfaat dengan risalah ini. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan dialah hasbi, cukup bagi saya dia, wa ni'mal wakil, dia pencukup saya, yang mencukupi saya, dan dia ni'mal wakil, sebaik-baik pemelihara. I'lam anna wajib alakum muslim, ketahuilah bahwasanya wajib bagi setiap muslim, ala kulli muslimin ayyarifa khamsina aqidatan, untuk mengetahui apa namanya? Untuk mengetahui 50 akidah. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ya'riflah dalilan ijmal, dan semua akidah, setiap akidah itu wajib atasnya untuk mengetahui dalil ijmali. Untuk mengetahui laha bagi kuli akidah tadi dalilan ijmalian, dalil yang global, menyeluruh. Atau tafsilian, atau dalil yang terperinci. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, ulama ahli fan ini, ahli ilmu ini mengatakan, yashtaritu ayyarifat dalil at-tafsili, atau yustaratu ayyarifat dalil at-tafsiliyah. Disyaratkan orang itu wajib mengerti dalil terperinci. Ini sebagian pendapat. Ya. Lakinnal jumhur, akan tapi jumhur ulama dalam bidang ini, ala annahu yakfid dalilul ijmali, bahwa cukup bagi dia untuk mengerti dalil secara global saja, secara menyeluruh. Likuli akidatin, pada setiap akidah, min hadil khamsin, daripada 50 akidah tadi. Ya. 50 akidah itu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 lawannya, 1 sifat jaiz bagi Allah, 41, ditambah 4 wajib bagi Rasul, 45, ditambah 4 lagi yang mustahil bagi Rasul, lawannya 49, ditambah 1 lagi sifat jaiz bagi Rasul, 50. Ya. Kemudian ya. Wa idza qila, jadi wajib mengerti, sebagian mengatakan wajib mengerti dalil yang terperinci, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hanya wajib untuk mengerti, cukup bagi dia mengerti dalil ijmali, dalil secara global atau menyeluruh. Likuli akidatin, bagi setiap akidah, min hadil khamsin, daripada 50 akidah. Wa dalilut tafsili, adapun dalil tafsili, misaluhu, contohnya, dalil perincinya itu adalah, contohnya, idza qila mad dalilu ala wujudi ta'ala, jika dikatakan apa dalil atas wujudnya Allah Ta'ala, an yuqala, maka dikatakanlah, dijawab,
dalilnya adalah hadil makhlukot. Dalil wujudnya Allah adalah adanya makhluk-makhluk ini. Dalatun. Ya. Hadil makhluk. Fayaqulu lahu sa'il. Maka bertanya lagi si penanya. Berkata lagi si penanya. Al makhlukatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha atau min jihati wujudiha. Segala makhluk ini menunjukkan atas kewujudan Allah, atas sifat wujud Allah Ta'ala dari sisi kemungkinan dari sifat mungkinnya makhluk ini tadi, atau dari segi wujudnya makhluk itu tadi. Ba'da adamin, wujudnya makhluk itu setelah tidak ada. Fa yujibu, maka dia jawab, wa amma idza lam yujibu bal qala hadhihi makhluqat faqat. Maka dia jawab bahwa apa? Dalilnya ini adalah dari segi kemungkinannya, bukan dari segi adanya setelah tidak ada, tapi dari segi kemungkinannya. Kalau ditanya lagi dari sisi mana, kan gitu dikatakan. Kalau ditanya lagi tadi dikatakan dari sisi mana semua makhluk ini menunjukkan wujudnya Allah. Semua makhluk ini, keberadaan makhluk ini menunjukkan wujudnya Allah itu dari sisi mana? Dari segi kemungkinan makhluk ini tadi, bahwa dia mungkin ada dan mungkin tidak ada, bergantung kekuasaan Allah, atau dari segi keberadaan dia setelah tidak ada. Kalau orang sampai situ diam ditanya nggak ngerti, belum orang ngerti dari segi kemungkinannya pada segi wujudnya, maka itu dalil ijmali. Itu berarti dalil yang dia sudah ngerti, dalil menyeluruh. Pokoknya ngono, dalilnya ngono makhluk iki wis. Adanya makhluk ini menunjukkan adanya Allah Ta'ala sudah. Masa yang ada buat, ada yang tidak ada penciptanya, kan gitu. Kalau cuma sampai di situ saja, itu berarti dalil ijmali. Tapi kalau dijelentrehkan lagi, itu berarti dalil tafsili. Ya, tafsili pakai shad. Wa amma idza lam yajibu. Adapun kalau dia tidak menjawab di situ, sampai di situ tidak jawab. Bal qala lahu hadil makhluqat, tapi dia mengatakan hadil makhluqat faqat. Wis. Tok. Ini makhluk saja, wis. Dalilnya ya adanya makhluk ini saja faqat. Ya. Walam ya'rif, dan dia tidak ngerti min jihati imkaniha, apakah dari sisi kemungkinan adanya makhluk ini tadi, au wujudiyah, atau dari sisi wujudnya makhluk ini ba'da adamin, setelah ketiadaan. Dia tidak ngerti dalil wujudnya Allah itu dari sisi mana makhluk ini bisa menjadi petunjuk atas wujudnya Allah Ta'ala. Walam ya'rif min jihati imkaniha wujudiyah ba'da fayuqalu lahu dalilun ijmali, maka ini dikatakan sebagai dalil ijmali. Kalau sudah berhenti sampai di situ saja, itu berarti dalil ijmali. Bahwa kafin ini cukup indal jumhur, cukup bagi orang awam menurut para jumhur, mayoritas ulama. Wa amat taklidu, adapun taklid cuma norok buntek saja, mengikut-ikut saja tanpa ngerti dalil. Pokok Allah wujud, pokok kiai ku waras Allah wujud. Dalilnya apa ora? Tidak paham, tidak ngerti. Pokoknya kata kiai saya Allah itu wujud, ya sudah wujud. Tidak ngerti dalilnya. Itu namanya taklid. Ikut saja tanpa ngerti dalil. Ya, wa wa ya'rifal aqaidil khamsin, yaitu dia mengerti akidah yang 50, walam ya'rif laha dalilan, dan tidak mengerti laha untuk akidah yang 50 itu dalilan, la dalilan ijmalian wala tafsilian. Tidak ngerti dalil ijmali atau tafsili. Ya. Maka wa amat taklid bahwa ada itu muqallid ini bagaimana nasibnya? Muqallid ini berbeda ulama. Apa cukup apa tidak cukup, nanti dijawab itu. La yakfi, ada yang mengatakan tidak cukup, ada yang mengatakan cukup. Yang paling tengah itu adalah yang mengatakan bahwa dilihat si muqallidnya ini orang yang akalnya tajam apa enggak. Kalau dia memiliki kelebihan akal, ya, dia enggak cukup. Karena dia masih bisa tafakkur dengan akalnya itu akan dalil, minimal dalil ijmali. Tapi kalau dia tidak mampu, memang sudah pokoknya ya seorang awam betul sudah. Wujud ya sudah wujud. Maka dia ya sudah cukup dengan itu. Dia tidak bermaksiat dengan dia tidak belajar untuk. Jadi kalau mampu dosa dia, kalau tidak dia tidak belajar, minimal dalil ijmali, minimal dalil secara umum. Wallahu a'lam bishawab.